Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiantika, NIM 34022000274. Saya dari Program Studi Manajemen kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengoperasikan aplikasi Mayob Accounting versi 18. Langsung saja, ketika sudah diklik ganda atau diklik enter icon book, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama ada open, berfungsi untuk membuka data perusahaan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada create, berfungsi untuk membuat data baru perusahaan. Yang ketiga ada explore, berfungsi untuk melihat contoh data perusahaan yang telah disediakan oleh Mayob. Yang keempat ada watch new, digunakan untuk melihat informasi tentang fasilitas baru yang disediakan Mayob. Yang kelima ada exit, ini adalah fitur untuk keluar dari Mayob itu sendiri. Adapun langkah-langkah membuat data baru perusahaan, yang pertama klik create, lalu klik next, lalu masukkan data-data perusahaan. Misalnya company name-nya percetakan Widiantika. Langkah selanjutnya yaitu mengisi accounting information. Current financial year yaitu tahun buku, misalnya tahun 2022. Last month of financial year yaitu bulan tutup buku, misalnya bulan Desember. Conversion month yaitu awal bulan buku, misalnya Januari. Number of accounting period yaitu jumlah bulan dalam setahun, yaitu 12. Klik next. Ini adalah kolom konfirmasi yang disediakan oleh Mayob yang digunakan untuk memastikan sistem akuntansi yang dipilih telah sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan atau belum. Pastikan pengisian accounting information ini sudah benar, karena jika salah tidak dapat diperbaiki. Kemudian klik next. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama maksudnya adalah kita akan menggunakan daftar akun yang disediakan oleh Mayob. Yang kedua maksudnya yaitu kita akan mengimport daftar akun dari file lain. Yang ketiga artinya yaitu kita akan membuat sendiri daftar akun secara langsung. Klik bagian yang kedua, lalu klik next. Berikut ini adalah menentukan nama dan lokasi penyimpanan file untuk data perusahaan yang dibuat. Klik change. Kita simpan sebagai percetakan Widiantika. Simpan. Kemudian klik next. Pilih comment center. Halaman awal Mayob ini sering disebut dengan comment center. Di sini ada 8 menu utama Mayob Accounting. Yang pertama yaitu akun yang berfungsi mencatat daftar akun yang akan digunakan oleh perusahaan, mencatat daftar awal perusahaan, mencatat transaksi dan memproses penjurnalan transaksi. Di dalam menu akun ada account list yang berfungsi untuk membuat akun baru, mengganti nama, menghapus, dan memasukkan saldo awal. Selanjutnya yang kedua yaitu menu record journal entry. Berfungsi untuk memasukkan data transaksi sesuai dengan pembacaan jurnal umum. Yang ketiga yaitu ada menu transaction journal, yaitu menu yang berfungsi untuk melihat informasi atas seluruh transaksi. Selanjutnya ada menu send to accountant yang berfungsi untuk mengirimkan data akuntansi ke kantor akuntan publik secara online. Yang terakhir ada company data auditor yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan umum dalam proses dan untuk memastikan integrasi informasi pada bisnis.
Setelah menu account, ada menu banking yang berfungsi untuk mencatat transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan melakukan rekonsiliasi rekening koran bank. Pada menu banking ada menu spend money yang berfungsi untuk mencatat pembayaran dengan cek bank. Yang kedua ada menu bank register yang digunakan untuk melihat catatan bank, yaitu berupa data penerimaan dan pembayaran melalui bank serta saldo bank. Yang ketiga ada reconcile account yang digunakan untuk mencocokkan antara catatan perusahaan dengan catatan menurut bank atau untuk membuat rekonsiliasi bank. Yang keempat ada menu transaction journal, digunakan untuk melihat jurnal-jurnal terkait kas yang telah dibuat dari suatu tanggal sampai tanggal tertentu. Setelah menu account dan menu banking ada menu sales yang berfungsi untuk mencatat jurnal penjualan barang dagangan, penerimaan pelunasan piutang, menampilkan dan mencetak bukti transaksi. Di dalam sales ada sales register yang digunakan untuk melihat daftar penjualan, penerimaan dari penjualan, retur penjualan, dan daftar lain yang berhubungan dengan penjualan. Kedua yaitu menu enter sales yang digunakan untuk mencatat atau menjurnal transaksi penjualan kredit, tunai, dan retur penjualan. Yang ketiga ada menu print email invoice yang digunakan untuk pencetakan faktur dan sarana untuk mengirim faktur ke customer dengan email. Yang keempat ada transaction journal yang digunakan untuk melihat jurnal-jurnal sales yang telah dibuat untuk rentang waktu tertentu. Selanjutnya ada menu time billing yang digunakan untuk menghitung penjualan, untuk mencatat transaksi jasa yang memerlukan aktivitas dan perhitungan tarif tertentu. Di dalam time billing ada activities list yang berfungsi untuk membuat informasi yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada enter activity slip yang berfungsi untuk mencatat slip aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai catatan atau arsip. Yang ketiga ada activity log, digunakan untuk menampilkan dan meninjau informasi aktivitas yang telah dicatat oleh perusahaan. Yang keempat ada prepare time billing invoice, digunakan untuk mencetak faktur-faktur penagihan. Yang kelima ada transaction journal, digunakan untuk melihat rincian jurnal yang telah di-entry. Setelah menu account, banking, sales, time billing, selanjutnya ada menu purchase. Menu purchase digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara tunai dan kredit, pembayaran hutang, dan mencatat retur pembelian. Pada menu purchase, ada purchase register yang berfungsi untuk melihat ringkasan data pembelian yang menyajikan data pembelian dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu seperti retur. Yang kedua yaitu enter purchase yang digunakan untuk mencatat pembelian barang, jasa, dan lain-lain baik tunai maupun kredit dengan menyesuaikan jenis invoice yang akan dipakai. Selanjutnya ada print email purchase order yang digunakan untuk mencetak order pembelian dan jika sudah terkoneksi dengan internet dapat juga dimanfaatkan untuk mengirim email purchase order. Yang keempat ada transaction journal untuk melihat ringkasan jurnal dari transaksi pembelian pada tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Selanjutnya ada pay bills untuk menjurnal pembayaran utang atau faktur pembelian barang atau jasa. Setelah menu account, banking, sales, time billing, purchase, selanjutnya ada menu payroll. Menu payroll ini digunakan
Untuk penggajian karyawan menggunakan sistem payroll bisa dipakai untuk berbagai macam cara penggajian seperti jam, harian, mingguan, atau bulanan. Submenu pada payroll yaitu ada payroll kategori yang digunakan untuk membuat dan mengedit kategori-kategori gaji. Yang kedua ada enter timesheet yang digunakan untuk mencatat penggajian karyawan dengan sistem penggajian per time. Selanjutnya ada proses payroll yang digunakan untuk mencatat karyawan dengan sistem penggajian per period. Selanjutnya ada transaction journal digunakan untuk melihat jurnal yang diinput pada payroll. Lalu ada pay liability digunakan untuk mencatat pembayaran kewajiban penggajian karyawan. Kemudian ada pay superannuation digunakan untuk mencatat pembayaran dan pensiun karyawan. Selanjutnya ada print paycheck digunakan untuk mencetak yang berhubungan dengan penggajian. Lalu ada prepare electronic payment digunakan untuk memproses pembayaran karyawan, hutang, dan pembayaran lainnya melalui cek. Ada print email payslip digunakan untuk mencetak atau mengirim lewat email slip penggajian karyawan. Yang terakhir ada print payment summaries digunakan untuk mencetak faktur-faktur pembelian yang belum terbayar. Setelah menu payroll, ada menu inventory yang digunakan untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan persediaan barang dagangan. Dalam inventory ada item register yang digunakan untuk melihat informasi mutasi persediaan baik secara individu maupun keseluruhan. Yang kedua ada item list yang digunakan untuk melihat item-item barang yang sudah dimasukkan atau untuk mengeditnya. Yang ketiga ada set item price yang digunakan untuk mengatur atau menentukan harga-harga barang yang akan dijual perusahaan. 4. Ada count inventory yang berfungsi untuk melakukan hasil perhitungan fisik, persediaan, atau untuk melakukan penyesuaian nilai dan kuantitas sejumlah item persediaan antara fisik barang dan catatan. Selanjutnya ada receipt item yang digunakan untuk memasukkan data jumlah barang yang diterima dan jumlah barang yang telah diorder sebelumnya. Terakhir ada transaction journal yang digunakan untuk melihat ayat jurnal yang berhubungan dengan inventory yang telah dicatat. Setelah menu inventory ada menu card file. Menu ini berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Submenu pada card file yaitu card list. Berfungsi untuk membuat daftar nama orang atau perusahaan yang sering berhubungan dengan bisnis perusahaan dan dapat melihat daftar rincian kartu yang pernah dibuat. Log yang digunakan untuk melihat ringkasan dari seluruh kontak yang dilakukan. Yang ketiga ada print mailing labels yang digunakan untuk menetapkan dan mencetak file mailing labels untuk individu atau perusahaan awal yang terdapat pada file kartu. 4. Ada create personalized letter yang digunakan untuk membuat file mail merge yang berisi informasi tentang orang atau perusahaan pada file kartu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.